ITKes Bali meluluskan sebanyak 158 wisudawan. Untuk kedua kalinya, ITKes Bali meluluskan 16 orang dari sarjana farmasi klinik dan komunitas. Sarjana farmasi klinik dan komunitas adalah satu-satunya di Bali dan NTB yang dihasilkan di ITKes Bali. Lulusan langka ini nantinya wajib menempuh pendidikan profesi apoteker. Ia menambahkan seluruh sarjana yang dilepas memiliki penguatan bidang kewirausahaan. Lulusannya disiapkan jadi pengusaha dengan model inkubator bisnis. Ia juga memaparkan prosentase kelulusan kali ini yaitu untuk sarjana keperawatan reguler 78,70% lulus dengan predikat pujian, sarjana keperawatan RPL 100% lulus dengan predikat pujian, untuk wisudawan sarjana kebidanan 92,86% lulus dengan pujian, sarjana farmasi klinik dan komunitas 87,50% lulus dengan sangat memuaskan. Saat itu juga diserahkan penghargaan dan hadiah bagi lulusan terbaik dan mahasiswa berprestasi di ajang nasional dan internasional. Dengan capaian uji kompetensi 2024, kelulusan UKOM First Taker Nurse adalah 97,63%, sedangkan kelulusan UKOM First Taker Bidan mencapai 83,30%. Di bidang kerjasama sampai dengan saat ini ITKes Bali telah memiliki 19 MOU luar negeri dan 102 MOU dalam negeri, sehingga total keseluruhan kerjasama sebanyak 121. Pelaksanaan kerjasama luar negeri tahun 2024 yaitu Student Exchange Inbound dari St. Louis College Thailand atau SLC dan BCN dan National Taipei University of Nursing and Health Science. ITKes Bali memiliki program studi farmasi klinik dan komunitas. Untuk di wilayah LL.Dikti Bali NTB, kami adalah satu-satunya di bidang farmasi klinik dan komunitas untuk mendidik lulusan-lulusan kami memang dengan keunggulan farmasi klinik dan komunitas. Tetapi seluruh keilmuan kefarmasian memang didapatkan oleh mahasiswa baik pembelajaran di kelas maupun di laboratorium. Ketua YP2 LPK Bali Ide Bagus Arka mengharapkan adanya peran Pemkab di daerah untuk membantu biaya magang di rumah sakit daerah bagi mahasiswa bidang kesehatan. Kita concern dulu di teknologi, ya. Sekarang kan ada yang teknologi dan informasi. Ini kita genjot karena memang itu harus kebutuhan di masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi itu dibutuhkan. Nah itu dulu, ya. Nah, cuman saya ingin titip sama media, bisa enggak para anggota DPR, pejabat berpikir jernih bahwa perguruan tinggi yang mempunyai pendidikan prodi kesehatan, kita praktik di rumah sakit, itu jangan dipungut bayaran. Karena mereka sudah membantu rumah sakit. Baik itu dinas pagi, dinas siang, dinas malam, ya, termasuk juga farmasi dan lain sebagainya. Nah ini kalau misalnya akan memberatkan, di satu sisi bilang menggembor-gemborkan bahwa kita prioritas pendidikan, ingin meringankan. Nah di lain sisi dipungut bayaran untuk praktik, ini cukup berat bagi mahasiswa. Sementara itu, Kepala LL.Dikti Wilayah 8 Bali I Gusti Lanang Bagus Eratodi memberikan apresiasi kepada ITKes Bali karena secara serius dan konsisten menjalankan pendidikan berkualitas sehingga menjadi kebanggaan bagi LL.Dikti Bali dan NTB, sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Bali. Bunga Widrayani, Bali TV.